Hello wise people, saya Vian. Sebenarnya sudah lama saya pengen ngejelasin mengenai revolusi industri 4 sejak video terakhir saya beberapa bulan yang lalu. Tapi baru sekarang akhirnya keinginan itu terwujud. Kenapa begitu lama? Well, sebenarnya sih akan lebih mudah buat saya ngejelasin doang pengertian revolusi industri keempat berikut solusi buat kita bertahan hidup di tengah era ini. Tapi kayaknya bakal biasa-biasa aja, dan biasa itu membosankan guys. Karena kalau bisa, kita semua nggak cuma punya kemampuan bertahan hidup, namun lebih dari itu yaitu berkreasi sebagaimana seharusnya kita diciptakan sebagai manusia berakal budi. Nah, makanya kita bakal bawa pembahasan ini jauh lebih dalam lagi sampai core of the core-nya core of the core ya. Yang artinya, saya nggak hanya akan ngejelasin mengenai revolusi industri 4 aja, tapi apa yang mencetuskan revolusi industri itu sendiri, hingga mungkin ke revolusi industri selanjutnya. Masa dimana mungkin manusia akan dalam tanda kutip diperbudak oleh robot, bahkan mungkin sampai masa depan kita selanjutnya di mana manusia mulai berevolusi lagi menjadi makhluk yang sangat intelek. Era di mana manusia mencari sumber energi baru di planet-planet lain, yang nantinya akan membuat manusia mempertanyakan arti dari hidup saat manusia masa depan mulai menemukan cara untuk hidup abadi. Usahain nonton sampai tuntas ya, karena idealnya setelah selesai nonton video ini mungkin kamu akan dapat paradigma baru yang bakal menghemat waktumu di masa depan hingga 10 tahun, atau bahkan mungkin bisa saja 50 tahun ke depan. Well, who knows? Perjalanan kita akan panjang bro, jadi pastikan kamu cari tempat yang nyaman untuk nonton dan pakailah headset kamu buat merasakan experience yang lebih dalam lagi dalam video perjalanan kehidupan umat manusia kali ini. Are you ready? Nah, ini dia. Wait, kayaknya kita sedikit salah tanggal dan lokasi nih. Nah, ini baru bener nih. Kalau di peradaban sekarang kalian pegang gadget sebagai survival kit kalian, di zaman batu dulu pegangnya gadget-gadget multifungsi yang dibikin pakai batu guys. Bisa buat bikin makanan atau bisa juga buat nimbuk dino. Karena di zaman prehistorik dulu, kalau keluar gua pilihannya antara makan atau dimakan. Ya, intinya ini adalah era society 1 di mana kondisi sosial manusia saat itu masih tergolong primitif dan hidup berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan. Terus lanjut ke zaman perunggu, di mana bangsa Sumeria berhasil menemukan cara yang lebih efektif untuk membuat gadget dengan cara melebur perunggu. Dengan penemuan baru perunggu ini banyak sekali gadget-gadget baru ditemukan, dan di era ini kondisi sosial mereka sudah semakin pintar dan mulai bisa bercocok tanam dan tinggal menetap. Inilah perkembangan manusia yang disebut Society 2.0. Era ini terus berlanjut cukup lama sampai akhirnya ditemukanlah mesin uap pada tahun 1800-an, yang artinya dimulailah revolusi industri yang pertama, di mana efisiensi pekerjaan semakin baik berkali-kali lipat karena adanya mesin. Dan kondisi ini membuat kondisi sosial manusia di era itu juga berkembang. Jika sebelumnya semua orang bertani dan bercocok tanam, kini mulai beralih ke industri. Itulah yang memulai tahapan Society 3.0. Sejak adanya revolusi industri 1 dan Society 3, paradigma manusia pada era itu benar-benar mencapai tahap keemasan. Hingga selanjutnya pada awal tahun 1900-an ditemukanlah tenaga listrik. Jelas dari penemuan ini efisiensi produksi meningkat lebih jauh lagi dan melahirkan revolusi industri 2.0. Sejak ditemukannya tenaga listrik, tidak butuh waktu lama untuk berpindah ke revolusi industri 3.0, karena diciptakannya komputer yang semakin populer pada tahun 1970-an. Sejak saat itu peradaban manusia mulai didigitalisasi sehingga menjadi jauh lebih efisien lagi dari sebelumnya. Dengan adanya komputer dan otomatisasi mesin, berubah pula lah gaya hidup manusia pada era 80-90-an yang melahirkan Society 4.0, di mana manusia mulai bergantung pada teknologi informasi dalam berbagai jenis aspek pekerjaannya. Dan tanpa perlu waktu lama, seperti yang bisa kita tebak selanjutnya, revolusi industri 4 lahir berkat ditemukannya internet, yang akhirnya mencetuskan Internet of Things di mana kini berbagai perangkat di dunia bisa terjalin menjadi satu, yang akhirnya terus berkembang menjadi Big Data. Terdengar familiar bukan? Ya, inilah era kita saat ini. Jadi bisa dibilang saat ini kita berada pada era revolusi industri 4 dan Society 4 secara bersamaan. Dan kita akan lebih lama ngobrol di era ini sebelum lanjut ke masa depan, supaya kita sama-sama bisa belajar cara bertahan dan berkembang di era yang kita tinggali saat ini. Era di mana kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh kombinasi dari semua revolusi industri sebelumnya, yaitu listrik, komputer, mesin, internet, big data, dan baru-baru ini mulai diambil alih oleh AI dan robotik untuk menyongsong revolusi industri selanjutnya.
Ini adalah era transisi di mana teknologi akan mulai mengambil alih sebagian besar pekerjaan manusia, di mana peran listrik dan mesin pada revolusi industri kedua sudah menggantikan otot manusia. Komputer dan otomatisasi di era revolusi industri ketiga sudah mulai mengambil alih pekerjaan otak kiri kita, dan kemungkinan besar peran AI juga akan segera mengambil alih pekerjaan otak kanan kita. Namun hal ini masih belumlah seberapa, karena sebentar lagi era robotik akan semakin berkembang lebih jauh lagi untuk menggantikan banyak pekerjaan profesional. Menurut data International Federation of Robotics, hanya dalam 2013 hingga 2017 saja mengalami peningkatan produksi jumlah robot pekerja hingga 114%, menjadi sebanyak 381.000 unit robot di seluruh dunia. Dan angka ini diprediksi mulai 2018 hingga 2021 akan kembali mengalami peningkatan lebih dari 100% lagi hingga mencapai 630.000 unit. Yang tentunya tidak lepas dari semakin murahnya produksi robot seiring perkembangan zaman. Jika dahulu per unit robot membutuhkan biaya produksi hingga 25.000 US dollar, di masa kini salah satu firma dari Taiwan bernama Delta mampu membuatnya dengan harga 10.000 US dollar saja. Pekerjaan robot jelas jauh lebih efisien bahkan dibandingkan beberapa orang manusia sekaligus. Tidak menuntut, bahkan bisa dipekerjakan secara non-stop tanpa tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, maupun tunjangan pensiun dan sangat minim dengan kesalahan yang dinamakan human error. Satu-satunya hal yang mencegah kemajuan robotik tentunya hanyalah peraturan di setiap negara, di mana pengangguran massal bakal terjadi kepada kaum buruh jika di masa depan nanti robotik menguasai seluruh produksi yang ada di dunia. Bahkan mungkin dengan semua keefisienan robot, jika di masa kini manusia sudah diatur oleh sebuah sistem, bukan tidak mungkin para robot yang zero human error ini akan menjadi mandor para manusia yang penuh dengan kesalahan. Dan lingkup yang saya jelaskan tadi barulah ada pada tahapan industri saja. Bagaimana dengan pekerjaan lainnya, seperti driver yang mungkin di masa depan akan segera tergantikan oleh mobil otonom tanpa driver. Bisa jadi demonstrasi saat ojek pangkalan versus ojek online kembali terulang, namun kali ini dalam versi berbeda, yaitu ojek online versus robot atau mungkin AI. Tapi kayaknya kalau lihat ruwetnya traffic di Jakarta, robot dengan AI pun bakalan error deh. Khususnya menghadapi emak-emak nyetir motor yang tidak bisa diukur dengan persamaan dari sudut pandang apapun secara pemrograman. Tapi di negara-negara maju, jelas era ini akan dimulai lebih cepat. Kemudian, pekerjaan kurir yang nantinya akan digantikan oleh drone robotik yang mana saat ini sudah dimulai. Pelayan, khususnya tempat-tempat cepat saji, di mana saat ini Jepang sudah banyak menerapkan hal ini. Kemungkinan di masa depan nanti tenaga yang benar-benar profesional saja yang hanya dipakai menjadi pelayan di restoran-restoran mewah saja. Nantinya tenaga kerja profesional manusia semakin dianggap prestige ketika robotik sudah semakin sempurna dan murah. Maybe someday robots will be so very human-like that whether you are a robot or a human will not matter so much. Bisa dibayangkan bagaimana nasib manusia-manusia dengan SDM rendah. Bakal ada di posisi mana nantinya? Penjaga toko, saat ini bahkan sudah dimulai di banyak tempat di ibu kota. Dan salah satu pencetusnya adalah Amazon Go, di mana toko ini tidak memiliki penjaga toko maupun kasir. Anda hanya perlu masuk, mengambil barang yang Anda mau, lalu keluar. Tagihan akan otomatis tercetak pada kartu kredit Anda. Dan mungkin setelahnya, guru, Task number 1. How many vowels does the word? You got 2 minutes. penyiar berita, Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. operator, クースクの共同ロボット自動搬送台車を中心に実演を含めて展示しています。展示ブースにお立ち寄り akuntan, dan lainnya. Dari sini kita seharusnya mawas diri sebelum terlambat. Kita perlu mempersiapkan SDM kita sebagai manusia supaya tidak kalah jauh dibandingkan robotik di masa depan. Khususnya mempersiapkan skill profesional yang lebih humanis supaya tetap bisa bertahan. Namun di tengah transisi ini, masih ada beberapa peluang pekerjaan yang belum bisa ditransformasi oleh teknologi saat ini maupun di masa depan. Inilah peluang kita untuk tetap eksis di industri keempat ini. Di antaranya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan critical thinking, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis dan analisis, maupun problem solving, di mana membutuhkan sebuah inisiatif tinggi yang hanya bisa dipikirkan oleh daya kreasi manusia, misalnya programmer, analis, atau politikus. Collaboration, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja sama, saling sinergi bersama untuk sebuah kepentingan, termasuk manajemen people, misalnya manajer, HRD, dan pemimpin. Communication, skill berkomunikasi yang mampu mengedepankan sisi emosional dan empati, sesuatu yang tidak mudah digantikan oleh sebuah program dan robot dalam waktu dekat, seperti sales marketing, public relation, atau pengacara. Creativity, daya cipta kreasi manusia dan imajinasi. Inilah yang membuat manusia unik dan berbeda, seperti entertainer, konten kreator, atau musisi. Setidaknya 4 hal ini masih relevan untuk bertahan di era komputerisasi digital dan otomatisasi hingga menyongsong revolusi industri selanjutnya.
Namun pekerjaan-pekerjaan yang sebagian besar memerlukan otot, perhitungan pasti maupun pekerjaan yang bersifat repetitif sepenuhnya akan segera digantikan oleh sistem dan mesin. Dan saya tidak sedang membicarakan angan-angan 100 tahun ke depan. Era ini akan datang lebih awal, yaitu di revolusi industri selanjutnya yang mungkin akan dimulai pada tahun 2030-an di mana kita masih dalam proses kemapanan.